Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul, NIM 192800084, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelembagaan keuangan syariah dalam konteks makroekonomi Islam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Apa sih itu lembaga keuangan syariah? Menurut SK MQ RI nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan syariah dalam kurung Syariah Financial Institution merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan dalam kurung financial asset maupun non-financial asset atau aset real berdasarkan konsep syariah. Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, lembaga keuangan depositori syariah dalam kurung depository financial institution syariah yang disebut lembaga keuangan bank syariah. Kedua, lembaga keuangan syariah non-depository dalam kurung non-depository financial institution syariah yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Adapun fungsi dan prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Adapun beberapa prinsip operasional dalam lembaga keuangan syariah, yaitu pertama, keadilan, yang kedua, kemitraan, yang ketiga, transparansi, yang keempat, universal. Selanjutnya, tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah. Yang pertama, mengembangkan lembaga keuangan syariah dalam kurung bank dan non-bank syariah yang sehat. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan. Keempat, mendidik dan membimbing untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya, ciri-ciri lembaga keuangan syariah. Ciri-ciri sebuah lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Kedua, hubungan antara investor dalam kurung penyimpan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah atau sebagai intermediary institution berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur kreditur. Ketiga, bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented, yakni
kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. 4. Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial dan pinjam meminjam dalam kurung qard atau kredit guna transaksi sosial. 5. Lembaga keuangan syariah harus melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudaratan serta tidak merugikan syiar Islam. Yang terakhir itu jenis-jenis lembaga keuangan syariah dalam konteks makroekonomi. Yang pertama itu bank syariah, yang kedua bank pengkreditan rakyat syariah, yang ketiga pengadaian syariah, yang keempat asuransi syariah, yang kelima Baitul Mal wat Tamwil dalam kurung BMT, keenam pasar modal syariah, yang ketujuh reksadana syariah, kedelapan obligasi syariah, kesembilan lembaga zakat, kesepuluh koperasi syariah, 11 wakaf tunai. Itulah materi tentang kelembagaan keuangan syariah dalam konteks makroekonomi Islam yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.